untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya memiliki beberapa sifat. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat membentuk garis lurus. Apa buktinya cahaya dapat merambat lurus? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi di bawah ini, sumber cahayanya adalah api dari lilin. Jika antara api lilin tersebut dengan mata manusia terdapat 3 dinding pemisah, dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Jenis pemantulan yang berikutnya adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh pemantulan baur adalah pada saat kita bercermin atau melihat bayangan kita di permukaan air yang bergelombang. Berikutnya kita akan membahas hukum Snellius 1 pada pemantulan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar datang atau incident ray akan menghasilkan sinar pantul atau reflection ray. Di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Bunyi hukum Snellius 1 adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Cuma tulis-tulis gitu aja ya. Berikutnya, hukum Snellius 2. Cuman kayak gini maksudnya. Cuman sifat-sifat cahaya dapat dipantul lagi. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau I. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sementara antara garis normal dengan sinar pantul terbentuk sudut pantul atau R, yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, hukum Snellius 2 menyatakan bahwa sudut datang atau I sama besar dengan sudut pantul atau R. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika suatu cahaya datang menghasilkan suatu pemantulan, sehingga terbentuk sudut antara sinar datang dengan sinar pantul sebesar 60 derajat. Berapakah besar sudut datangnya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada garis normal yang merupakan garis tegak lurus dengan bidang pemantulan, sehingga terbentuk I. Sudut I adalah sudut antara garis normal dengan sinar datang, dan sudut R yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, karena I ditambah dengan R adalah 60 derajat dan I sama dengan R atau I sama besar dengan R, maka kita tinggal bagi 2. 60 derajat dibagi 2, hasilnya I sama dengan 30 derajat. S26 Proton Gold, the most advanced formulation. Semua bisa jadi hebat. Dia digigit nyamuk, sekarang dia jadi sakit. Kasih tahu dia ya, dapat kamu lagi juga yang sakit. Dan bunuh nyamuk, tidak Kenapa ada yang sakit. Bukan ini kok. Bunuh nyamuk sedikit. Bukan ikan.
yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan gambar berikut ini. Sebatang pensil akan tampak seperti patah jika kita masukkan ke dalam air. Hal tersebut menunjukkan adanya pembiasan cahaya akibat perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat menyebabkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium satu adalah udara yang memiliki molekul renggang atau kerapatan optiknya rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua yang merupakan air dengan molekul rapat atau kerapatan optiknya tinggi, maka cahaya akan seperti tampak membelokkan. Mari kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium dengan kerapatan rendah menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias tersebut akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I. Sementara sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal kita sebut sudut bias atau R. Sinar datang dari medium dengan kerapatan renggang yang memasuki medium dengan kerapatan tinggi, sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium dengan kerapatan tinggi menuju ke medium dengan kerapatan renggang, akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias yang membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal disebut sudut bias atau R. Jadi, sinar datang dari medium dengan kerapatan tinggi yang memasuki medium dengan kerapatan renggang akan menghasilkan sinar bias yang dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai indeks bias atau N. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau benda di mana cahaya itu merambat. Indeks bias dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan C dibagi V, di mana N adalah indeks bias, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per second. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu robot menembakkan cahaya dari matanya ke kaca tunggal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter, berapakah indeks bias kaca? Nah, yang diketahui berarti V 2 kali 10 pangkat 8 meter per second dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah N. Tinggal kita bagi ya, C dibagi V, 10 pangkat 8 bisa kita coret, jadi tinggal 3/2, hasilnya adalah 1,5. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan indeks bias dengan kecepatan cahaya pada medium. Jika cahaya melewati medium yang memiliki kerapatan optik atau indeks bias yang besar, maka kecepatan cahaya saat melewatinya akan menurun. Jadi berarti hubungannya berbanding terbalik ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium satu adalah udara yang memiliki kerapatan rendah, kemudian sinar datang melewati medium 1 dan memasuki medium 2 yang memiliki kerapatan lebih tinggi, maka kecepatan cahayanya justru akan menurun karena kerapatan atau indeks bias yang semakin tinggi. Hubungan indeks bias dan kecepatan cahaya pada medium dapat dirumuskan sebagai berikut. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 adalah indeks bias medium asal cahaya, V1 adalah kecepatan cahaya di medium pertama atau medium asal cahaya, N2 adalah indeks bias medium yang dituju, dan V2 adalah kecepatan cahaya di medium yang kedua atau medium yang dituju. Nah, supaya makin paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini.
Cahaya merambat dari air ke kaca dengan kecepatan di air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan indeks bias kaca 1,54, hitunglah kecepatan cahaya di kaca. Kita tulis dulu yang diketahui adalah indeks bias di air 1,33 itu N1, kemudian V1-nya adalah kecepatan di air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan indeks bias kaca 1,54. Yang ditanyakan adalah kecepatan cahaya di kaca atau V2-nya. Kita gunakan rumus yang tadi ya, N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2. Maka V2 berarti N1 dikali V1 dibagi N2. Kita masukkan angka-angkanya, lalu dihitung, hasilnya adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per second. Contoh nggak ya? Seru-seruan semalaman lagi. Hidup cuma sekali. Kalau kamu percaya, bisa kok. Kalau nyeri otot, ada counter pain. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sambil kalian mencatat ulang supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya kembali. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat terus belajarnya dan belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Jika di video sebelumnya kita membahas mengenai lensa cekung, kali ini kita akan membahas mengenai lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya tebal dan tepinya tipis. Biasanya lensa cembung digunakan untuk kacamata, kamera, kaca pembesar, teropong, dan proyektor. Nah, sifat lensa cembung berkebalikan dengan sifat lensa cekung. Perhatikan skema berikut ini untuk mengetahui sifat lensa cembung. Jika titik F2 ada di depan lensa dan titik F1 ada di belakang lensa, cahaya yang datang dari arah depan lensa akan dikumpulkan di titik F1 yang ada di belakang lensa. Karena itulah lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Berikutnya kita akan membahas bagian-bagian dari lensa cembung. Untuk memahami benar apa saja bagian-bagian dari lensa cembung, perhatikan skema berikut ini. Garis hijau disebut sumbu utama, titik fokus yang ada di belakang lensa disebut titik F1 atau titik fokus nyata, kemudian titik fokus yang ada di depan lensa disebut titik F2 atau titik fokus maya, lalu ada titik M2 di bagian depan lensa dan titik M1 di bagian belakang lensa yang merupakan titik pusat kelengkungan lensa.
Kemudian ada pula R2 dan R1 yang merupakan jari-jari kelengkungan lensa, dan tentu saja titik O yaitu titik pusat lensa. Nah, itulah bagian-bagian dari lensa cembung. Berikutnya kita akan membahas sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Perhatikan ya, jika garis kuning adalah sinar datang dan garis merah adalah sinar bias, maka sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus F1 yang ada di belakang lensa. Sinar istimewa yang berikutnya adalah jika sinar datang menuju atau melewati titik fokus yang ada di depan lensa atau titik F2, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah jika sinar datang melewati titik O atau titik pusat lensa, maka sinar tersebut tidak akan dibiaskan. Dengan kata lain, sinar tersebut diteruskan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada lensa cembung. Perhatikan skema berikut ini. Jika benda terletak di depan titik M2, kita gambarkan dulu sinar-sinar istimewanya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melewati titik F1. Sinar datang yang melewati titik F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, dan sinar datang yang melewati titik O akan diteruskan. Bayangan yang terbentuk adalah perpotongan dari ketiga sinar bias tersebut. Nah, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, artinya terbentuk dari sinar bias, terbalik karena berada di bawah sumbu utama, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk berada di antara titik F1 dan M1. Berikutnya, jika benda terletak di titik M2 atau di titik pusat kelengkungan cermin, kemudian jika benda terletak di antara titik M2 dan F2, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melewati titik F1. Lalu sinar datang yang melewati titik F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Lalu bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari kedua sinar bias tersebut. Bayangan akan terbentuk di belakang titik M1 dengan sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Jika benda terletak di titik fokus depan lensa atau di titik F2, maka sinar-sinar istimewanya adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melewati titik F1, dan sinar datang yang melewati titik O akan diteruskan. Nah, karena sinar-sinar biasnya tidak memiliki perpotongan satu sama lain, maka tidak ada titik potong sehingga bayangan tidak teridentifikasi atau jauh tidak terhingga. Jika benda terletak di antara titik F2 dan titik O, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melewati titik F1. Sinar datang yang melewati titik O akan diteruskan. Nah, bayangan yang terbentuk pada perpotongan selanjutnya kita akan membahas penomoran ruang pada lensa cembung. Nomor ruangan benda kita tuliskan dengan angka Romawi, dan nomor ruang bayangan kita tuliskan dengan angka Arab. Untuk penomoran ruang benda, di antara titik O dan F2 disebut ruang 1, di antara F2 dan M2 disebut ruang 2, dan di depan M2 disebut ruang 3, serta di belakang lensa disebut ruang 4. Sementara untuk penomoran ruang bayangan, di antara titik O dan F1 disebut ruang 1, di antara F1 dan M1 adalah ruang 2, di belakang M1 disebut ruang 3, dan di depan lensa disebut ruang 4. Berdasarkan dalil SR untuk lensa cembung, nomor ruang benda jika dijumlahkan dengan nomor ruang bayangan, hasilnya adalah 5. Agar lebih jelas dan lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika benda terletak di antara titik F2 dan M2, artinya benda ada di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Nomor ruang benda yaitu
per S ditambah 1 per S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, dan jika F bertambah positif, maka bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Sedangkan jika F bertanda negatif, berarti bayangannya maya dan tegak. Rumus perbesaran bayangan atau M adalah M sama dengan nilai mutlak H aksen per H sama dengan nilai mutlak S aksen per S. M adalah perbesaran bayangan, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Rumus yang berikutnya mengenai kekuatan lensa cembung atau P. P sama dengan 100 per F. P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri dan F adalah jarak fokus dengan satuan sentimeter. Supaya lebih paham lagi, kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 12 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, dan sifatnya. Tulis dulu yang diketahui. F 12 cm, F 20 cm, H 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan atau S aksen, perbesaran atau M, dan sifat bayangannya. Kita hitung X aksen dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per F ditambah 1 per F aksen. Masukkan angka-angkanya, 1 per 12 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Maka 1 per S aksen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 20. Samakan penyebutnya menjadi 60, sehingga kita peroleh 5 dikurang 3 per 60. S aksen sama dengan 60 dibagi 2, jadi S aksen atau jarak bayangan sama dengan 30 cm. Berikutnya kita hitung perbesarannya dengan rumus nilai mutlak H aksen per H sama dengan nilai mutlak S aksen per S. Karena H aksen belum kita ketahui, maka kita gunakan rumus nilai mutlak S aksen per S. 30 per 20 sama dengan 1,5, jadi perbesarannya adalah 1,5 kali. Karena perbesarannya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar, dan karena S aksen bertanda positif, maka bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Berikutnya kita akan membahas alat optik yang ada pada tubuh manusia, yaitu mata. Mata adalah salah satu alat indera pada manusia yang berfungsi untuk melihat. So not only learning to impressive but also your cohort mates. I think that's the beauty of PMBA. It's not just about getting another degree, but using it to change perspectives, to change the way people see things. Emang Greenfield yogurt beda? Beda dong, buat Greenfield yogurtnya Asli dan bertemakan Greenfield dengan susu dan gula asli tanpa pengawet, pemanis, dan pewarna buatan. Majority jujur sehat. Apapun momennya, kemejanya tetap Alisa. Ingat kemeja, ingat Alisa. Aku selalu pilih yang alami. Sunlight by Kinecher baru 100% food grade dengan teknologi Roller Grip. Anggota lemak dengan kekuatan. Gak ada yang bisa tandingin Sunlight. Sunlight by Kinecher. Coba sekarang. Mitsubishi Xpander, take control, stay ahead. Bagian-bagian utama pada mata manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kornea, lalu ada iris, pupil, lensa, dan retina. Setiap bagian-bagian mata tersebut memiliki fungsi dan ciri khasnya masing-masing. Seperti apa fungsinya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah lapisan terluar di bagian depan bola mata yang bening mengkilap kuat dan tembus cahaya. Fungsi kornea adalah untuk memfokuskan cahaya yang menuju ke retina.
Profil adalah bagian tengah